Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizvi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk yang baru gabung, perkenalkan namaku Rizvi. Sekarang ini aku tinggal di Romania sudah hampir 4 bulan ya teman-teman ya. Soalnya kebetulan aku berjodoh dengan warga negara Romania yaitu Mas Stefan. Untuk teman-teman yang sudah gabung, sudah nonton videoku, pasti sudah tahu dan kenal Mas Stefan ya. Dan untuk yang baru gabung, selamat bergabung, salam kenal, dan semoga kalian suka dengan videoku ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videoku. Oke, sekarang ini di kota di Romania, tepatnya di kota Yas, jam 5 sore, dan jam 5 sore di sini itu teman-teman bisa lihat ya, ini gelap cuacanya, suasananya teman-teman ya. Uh, ini aku mau jelaskan lagi, sebelumnya aku udah jelaskan di video sebelumnya ya. Cuman aku mau jelaskan lagi, jadi kalau di Romania itu sedang musim dingin atau musim salju ya, memasuki musim dingin atau salju, itu terbitnya mataharinya itu lebih lambat ya. Jadi malamnya atau gelapnya itu lebih lama ketimbang kalau siang hari. Siang harinya itu lebih cepat ya. Jadi di sini itu terbitnya matahari itu sekitar jam 8 pagi teman-teman ya. Jadi jam 7, jam 6 pagi itu loh masih gelap kayak subuh. Ya, masih gelap pokoknya ya. Terus di sini juga tenggelamnya matahari itu lebih cepat yaitu jam 4 sore. Jadi jam 5 sore suasananya sudah gelap seperti ini, seperti suasana jam 7 malam kalau di Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, ini sekarang aku mau ngevlog cerita-cerita ya, teman-teman ya. Cerita-cerita tentang berapa sih biaya hidup di Romania. Ini nggak bisa di kayak kayak di generalisasi, nggak bisa diumumkan harus segini ya. Jadi ini kayak dari pengalamanku hidup di sini, dan aku kebetulan juga bukan hidup di ibu kota, tapi aku hidup di kota kedua terbesar di Romania yaitu kota Yas ya teman-teman ya. Ini aku sambil ini ya teman-teman ya, sambil kupas walnut. Ini tuh jadi walnut yang kapan lalu, sudah berapa minggu lalu ya, sudah sekitar 3 minggu lalu mungkin ya aku beli walnut ini, dan walnut ini tuh yang makan cuman aku aja, soalnya Mas Stefan itu makan cuman sedikit ya, jadi ini makannya masih banyak. Terus nenek juga nggak bisa makan soalnya giginya nggak ada, jadi cuman aku yang makan ini, jadi sedikit demi sedikit harus aku makan, kalau nggak gitu nanti keburu busuk ya teman-teman ya. Ini aku mau tunjukkan, jatuh gelundung ke bawah kursiku ya teman-teman ya. Ini jadi penampakan walnut seperti ini. Jadi kayak kotak, kok kotak bulat. Ini kayak apa ya? Kalau di Indonesia kayak pala ya, kayak tanaman pala cuman lebih besar kayak gitu. Nah, cuman ini besarnya seginian ya teman-teman ya. Seginilah besarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dan warnanya tuh coklat gitu. Ini tuh aku sudah pernah lihat pohon walnut di di botanical garden. Jadi ada garden di sekitar kota Yas ini, aku ke sana, aku sudah pernah lihat aslinya ini dari pohon ya teman-teman. Jadi luarnya ini sebenarnya hijau kayak kulit tipis gitu ya, kulit tipis, terus di kupas-kupas terus ketemu ini yang coklat-coklat ini. Terus ini tuh cara makannya, ini aku mau tunjukkan ceritanya setelah ini ya, aku tunjukkan ke teman-teman ini ya. Jadi ini aku mau, ini ada alat khusus ini Pak, pembuka walnut. Walnut di sini murah sekali teman-teman ya. Aku lupa, pokoknya ini tuh murah kapan lalu. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Aku lihat videoku sebelum-sebelumnya berapa aku beli walnutnya. Cuman seingatku murah sekali. Nah, seperti ini dijepit seperti ini. Nah, ini jadi walnut itu kayak ada bagian yang langsung ini bisa dibagi dua kayak gini teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada kayak udah bagi dua gitu loh ya, kayak tanamannya gini. Jadi aku pecahnya di bagian yang sininya kayak gini, di samping yang kebelah duanya ini ada garis belahannya, ini aku langsung kayak gini kan. Bismillah. Kayak gini teman-teman. Ini biasanya Mas Stefan kupasin aku ya.
Mas Stefan tuh nggak makan, cuman biasanya kupasin aku ini. Nah, seperti ini. Aku buka ya. Ini buah ini tuh apa, kacang walnut ini aku baca-baca bagus untuk otak ya, teman-teman ya. Tuh nih. Memang ini bentuknya kayak otak juga. Kayak semacam apukat. Apukat itu kan bentuknya kayak rahim ya, itu bagus untuk kesuburan kayak gitu. Terus wortel itu bentuknya kalau diiris kayak lah. Ini bentuknya seperti ini, bulat. Jadi bentuk aslinya bulat seperti ini, teman-teman ya. Kayak kerut-kerutannya tuh kayak kerut-kerutannya otak. Ini aku sambil kupas ini. Cuman ini aku mau coba dulu ini sekalian. Ini masih fresh, teman-teman ya, kayak gini. Ini kalau di Indonesia kan lumayan mahal ya, di sini murah sekali. Ini kemarin beli di supermarket, di pinggir-pinggir jalan juga apa banyak jual. Cuman sekarang sudah nggak terlalu musim ini. Ini soalnya kacang musim-musiman kalau katanya Mas Stefan. Bismillah. Hmm. Nah, nah, ini aku setiap hari biasanya kupas 10, terus aku makan sendiri. Mas Stefan paling makan sedikit. Oke, jadi di video kali ini teman-teman aku mau sedikit share kayak gitu ya, berapa sih biaya hidup di Romania. Dan biaya hidup ini bukan patokan ya teman-teman ya, karena setiap orang kan berbeda-beda. Aku dengan orang lain juga berbeda dan kebutuhan kita juga berbeda-beda. Jadi ini bukan acuan atau patokan biaya hidup di Romania. Cuman ini kayak berapa kita habiskan sebulan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini juga semacam kurang lebih juga ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalau kita itu setiap bulan bayar air itu sekitar 1 jutaan ya teman-teman, sekitar 1 juta ya. Air di sini mahal, beda dengan di Indonesia ya teman-teman ya. Di Indonesia itu setahuku murah. Terus listrik di sini itu kita bayar sebulan itu sekitar 400.000. Di sini tuh listrik kita bayar 400.000 itu kita sudah hemat ya teman-teman ya. Soalnya uh, di sini maksudnya di rumah ini ya, aku kurang tahu kalau di keluarga yang lainnya kayak gitu ya. Jadi di sini itu misalkan nih aku di kamar ya teman-teman ya, sekarang aku di kamar sama sekarang ini aku di balkon. Jadi yang aku nyalakan cuman kamar sama balkon ya. Terus dapur itu mati ya teman-teman ya. Dapur soalnya nggak ada yang di dapur, kamar mandi juga mati. Terus kita cuman ada 3 ruangan ya, di ruangan sebelah itu juga mati juga teman-teman ya. Jadi kita itu di sini tuh cuman kita nyalakan cuman yang kita gunakan ya teman-teman ya. Maksudnya kita tinggal kayak gini. Nanti kalau aku misalkan mau ke dapur aku baru nyalakan. Itu aku kurang tahu ya di Indonesia teman-teman gimana. Cuman kalau ini keluargaku itu ya udah nyala semua, pokoknya udah sekitar gelap maghrib atau itu udah nyala semua sampai nanti malam kayak gitu ya, malam terus sudah mau menjelang tidur baru kan dimatikan ya, dimatikan misalkan ruang tamu, terus ruang keluarga dimatikan, terus dapur juga dimatikan, terus kamar terserah kita kan mau dimatikan atau enggak, tergantung orangnya tidur pakai lampu nyala atau enggak. Terus kamar mandi di rumahku tuh selalu nyala ya kayak gitu. Nah itu bedanya di sini itu hemat listrik kayak gitu ya teman-teman ya, di keluargaku ini ya kayak gitu hemat listrik. Soalnya di sini Mas Stefan sama nenek itu bilang kalau listrik di sini itu mahal dan di sini kita nggak ada AC ya kayak gitu. Jadi kita ini bayar 400.000 itu paling nggak untuk ini aja teman-teman ya, untuk ruangannya Mas, ruang kamar kita. Balkoni ini nggak nyala sebenarnya teman-teman ya, ini karena aku bikin video aja jadi nyala. Terus dapur juga kebanyakan mati, kalau kita ke dapur aja makan baru dinyalakan. Terus kamar nenek pun mati teman-teman ya, soalnya nenek jam segini lihat TV tapi lampunya dimatikan kayak gitu ya, jadi dapat sinarnya dari TV. Udah ini aja, jadi sebulan kita cuma ngabisin 1 ruangan ini ya teman-teman. Terus kamar mandi juga mati, itu kita nyalakan kalau kita mau ke kamar mandi aja. Jadi kita cuma habiskan untuk lampu ini, terus ada kulkas 1, terus freezer, ada kotak freezer kayak kotak es krim gitu ya, itu 1, mesin cuci
Terus Mas Stefan ya laptopnya kayak gitu. Udah itu aja sih kita habisnya 400.000. Oh sama rice cooker juga itu kita habis 400.000. Jadi menurutku dengan kita cuma nyalain satu ruangan ini, terus sesekali dapur sama kamar mandi cuman sudah hampir 400.000. Jadi menurutku kayak mahal ya. Mas Stefan sendiri juga bilang mahal, makanya di sini berhematnya dengan seperti itu, dimatikan ya. Terus ini aku bawa catatan ya teman-teman ya, biar datanya itu akurat kayak gitu ya. Terus di sini internet murah ya, internet wifi itu kita bayarnya 150.000 per bulan, dan itu tuh unlimited ya, sepuasnya kayak gitu. Dan internetnya di sini tuh cepet, dan kata Mas Stefan internet di Romania itu salah satu, pokoknya top 10 ya, 10 besar internet tercepat di dunia gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat TV terus lihat film-film itu Netflix itu nggak ada loading atau buffer ya. Itu jadi itu kita keluarkan tiap bulan. Terus internet HP teman-teman ya, internet untuk HP paketan itu kita bayarnya per orang, kayak aku bayarnya 35.000, Mas Stefan juga 35.000, nenek juga 35.000. Itu kita dapat internet sebanyak 10 giga ya per orang kayak gitu. Terus free SMS, free call ke semua operator kayak gitu ya. Jadi kita habis 35.000. Ini 10 giga aku tuh kadang nggak habis, soalnya aku juga jarang gunakan di luar. Kebanyakan aku pakai wifi kalau di rumah ya. Jadi 35.000, terus per apa ya, per 10 giga internetnya juga aku nggak habisin kayak gitu ya teman-teman ya. Terus belanja bulanan ini aku habis sekitar, tadi ini aku total yang aku belanja di supermarket aja ya teman-teman ya, itu kayak habis 5 juta kayak gitu ya. Jadi ini aku total ini tuh sekitar 6.700.000-an kayak gitu ya. Jadi ini di luar kayak deterjen, di luar kayak 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 bedak-bedakku, terus di luar kayak misalkan ada kita pengen makan di luar, atau kita apa ya teman-teman ya, pokoknya keluar-keluar jajan atau apa di luar itu ya. Terus di luar kayak misalkan nih kita mau beli elektronik apa atau baju atau apa di luar itu ya. Jadi ini kayak, oh ya, dan segini itu kadang nenek ini juga ya teman-teman, kayak belanja 5 juta ini tuh kadang nenek juga beli pakai uang pensiunnya. Maksudnya beli itu kadang tuh nenek tuh sukanya beli daging-dagingan itu lebih banyak nenek yang beli ya. Jadi 5 juta ini kita beli yang selain itu kayak gitu, selain perdaging-dagingan kayak gitu ya. Itu nenek, soalnya nenek suka beli sendiri, jadi nenek pakai uang pensiunnya nenek kayak gitu. Iya, jadi ini aku total tadi kita di sini menghabiskan sekitar 6 juta 700-an ya teman-teman ya, 6.700.000 di luar itu tadi yang sudah aku sebutkan. Oke, jadi ini nggak sama ya teman-teman ya. Mungkin kalau di total sama pengeluaran perintilan, kita keluar terus kita beli apa-apa yang bukan aku sebutkan di sini, paling kita habis sekitar 10-an lah kayak gitu ya, 9-10-an kayak gitu ya. Kadang kan kita beli kayak apa ya, kadang ada beli makan di luar, atau terus kadang beli pokoknya barang-barang lah kayak gitu. Terus baju nggak setiap hari sih, misalnya kayak deterjen, lotion atau apalah kayak gitu ya, mungkin sekitar 9 9 jutaan ya, mungkin sekitar 9 jutaan teman-teman. Nah itu kita di sini juga nggak bayar sewa apartemen, karena kebetulan ini apartemennya nenek kayak gitu. Terus ini aku cuman mau kasih tahu aja, jadi sewa apartemen di Romania ini, kalau rumah aku kurang tahu ya teman-teman ya, soalnya di Romania apa di kota Yas ini kebanyakan yang disewakan juga apartemen. Di sini tuh banyak apartemen ketimbang rumah ya. Itu satu ruangan itu, satu room, satu kamar itu sekitar paling murah itu 8.400.000 ya kayak gitu. Jadi ini aku bisa bayangkan kalau misalkan kita sewa apartemen, terus kita dengan biaya bulanan kita sekitar 9-an kayak gitu. Jadi sekitar mungkin kita menghabiskan 15 juta ya teman-teman ya.
Itu gambarannya ya teman-teman ya untuk biaya hidup di Romania. Dan ini aku juga mau kasih tahu minimal pendapatan minimum salary ya. Jadi kayak apa ya kalau di Indonesia? UMR di sini itu UMR-nya 8.200.000. UMR-nya Romania itu ini ya teman-teman ya, sama setiap daerah. Kalau di Indonesia kan beda-beda antara Jakarta, Surabaya, terus Semarang, terus Kalimantan, kota-kota Kalimantan kan beda ya tiap kota. Kalau di Romania ini sama ya teman-teman ya. Jadi minimal UMR-nya di sini tuh 8.200.000, tapi sangat jarang sekali yang dapat UMR ya sepertinya ya teman-teman ya. Terus kalau rata-rata gaji di sini, rata-rata gaji di sini itu di ini aku ini ya teman-teman ya rata-rata. Jadi rata-rata itu aku ambil tengahnya. Jadi rata-rata gaji di kota ya sini, di kota sekarang ini aku tinggal itu sekitar 16 juta. Tapi kalau di ibu kota itu rata-rata 21 juta. 21 juta itu bisa lebih di atasnya, lebih bisa kurang di bawahnya ya, tergantung pekerjaannya mereka apa itu ya teman-teman ya. Jadi ini aku bayangin teman-teman ya. Jadi kan tadi aku habis sebulan sekitar 9-an lah ya, 9 juta. Misalkan aku sewa, aku kan habis 15 juta lah sama sewa kayak gitu ya. Sedangkan di sini tuh gaji di kota Yas itu rata-ratanya itu 16 juta. Jadi kayak kayak nggak ada nabung teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, walaupun gaji di sini rata-rata 16 juta, kalau di Indonesia mungkin 16 juta sudah gajinya sudah besar ya teman-teman ya. Di Surabaya aja 16 juta sudah termasuk gaji besar. Di sana kita bisa nabung, bisa nyicil rumah ya kalau ada cicilan KPR rumah, terus bisa ngasih orang tua juga kayak gitulah. Di sini itu 16 juta itu kayak kecil teman-teman ya, soalnya biaya hidup di sini juga besar seperti itu, apalagi kalau di ibu kota itu. Jadi itu tadi ya gambaran biaya hidup di Romania ini, gambarannya dengan kehidupanku ya teman-teman ya, cara cara hidupku di sini kayak gitu. Mungkin ada orang lain lebih lebih apa lebih mahal, lebih banyak kayak gitu, tergantung standar hidupnya mereka. Ada juga yang mungkin lebih rendah daripada aku, juga tergantung standar hidupnya. Jadi ini tuh kayak standar hidup kita di sini ya, jadi bukan acuan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ini aku lihat dari rata-rata gaji di Romania 16 juta, terus pengeluaran kita itu sekitar 9 ya. Jadi ini kita ada sisa sekitar 6 juta, misalkan rata-rata gaji 16 juta kayak itu. Jadi 16 juta di Romania ini tuh kecil ya teman-teman ya, enggak. Kalau di Indonesia kan besar ya, maksudnya apalagi di Surabaya atau apalagi kalau di desa-desa kayak gitu tambah besar ya. Ya itu tadi, jadi gaji besar, biaya hidup juga besar ya teman-teman ya. Dan ini aku juga mau informasi juga, info juga ke teman-teman. Jadi kalau di Romania itu merupakan negara di Eropa Timur yang itu masih kayak eh, tidak semaju negara-negara di Eropa Barat ya teman-teman ya, seperti misalkan ini Jerman atau Belanda atau Swiss kayak gitu ya. Mereka mungkin gajinya di sana sudah standarnya 30 juta, 40 juta, 50 juta ya. Jadi di Eropa Timur ini maksudnya di negara Romania ini tuh negara di Eropa yang masih berkembang ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan di Indonesia memang lebih besar, cuman kita kalau dibandingkan dengan Eropa Barat di sini lebih rendah gajinya ya teman-teman ya. Oke, itu tadi sih ya. Ya ini aku udah aku baca ini soalnya aku takut kalau salah ya teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, biaya hidup kita di sini sekitar 9 kayak gitu, 9 9 10-an kayak gitu. Ini di sini ya, itu belum termasuk kayak Mas Stefan ngasih orang tuaku yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Jadi ini aku murni 9 itu yang kita di sini aja, 9 10-an lah di Romania, dan itu kita hidup hemat ya teman-teman ya. Kita bukan yang hidup hura-hura. Mungkin jadi kita selalu, aku sama Mas Stefan ini soalnya tipenya selalu perhitungkan apa
yang kita beli kayak gitu, soalnya kita juga pengen nabung, ada sesuatu yang kita pengen beli juga kan kayak gitu. Jadi kita kalau beli apa-apa kita selalu hemat bisa mungkin, kita yang perlu-perlu aja. Jadi 10 itu menurutku kayak sudah kita itu memang hemat ya teman-teman ya, gitu di sini. Oke teman-teman, itu aja sih ya. Ini jangan dibikin acuan juga, soalnya ini kayak standar hidupku sama Mas Stefan. Soalnya mungkin teman-teman Indonesia yang kebetulan menikah dengan warga atau tinggal di Romania mungkin bisa jadi lebih pengeluarannya daripada kita, bisa jadi juga kurang ya teman-teman ya. Oke, ini aku jadinya nggak ngupas ini teman-teman, apa? Nggak ngupas walnut ya. Soalnya kalau aku ngupas walnut nanti malah aku salah nanti kasih kasih apa informasinya. Oke, ini aku mau lanjutin ngupas walnut. Ini soalnya kalau nggak aku kupas buru-buru nanti keburu ini teman-teman ya, keburu jelek ini walnutnya udah hampir 3 minggu soalnya. Yang makan aku aja soalnya ya. Oke, gitu aja vlogku hari ini. Aku hari ini nggak bikin vlog kemana-mana juga, nggak bikin vlog. Soalnya kita memang nggak kemana-mana, jadi makanya tadi aku inisiatif bikin vlog tentang biaya hidup di Romania ya teman-teman ya. Sekarang ini aku mau lanjut kupas walnut ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.